Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kabar-Kabar. Kabar terbaru untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, ada aku Diki Riyandi sebagai host baru di podcast Kabar-Kabar. Meskipun baru, aku bakal tetap ngabarin isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, untuk ngomongin isu tersebut, hari ini aku bakal ditemani oleh seorang staf dari Kedirjenan Strategi Sosial yaitu Aulia. Halo semuanya, aku Aulia dari Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2018, staf Kedirjenan Strategi Sosial. Makasih Ul perkenalannya. Selamat datang juga di podcast Kabar-Kabar. Ya, sama-sama. Halo. Apa kabar nih Ul? Baik-baik aja kan? Apa aja nih kesibukan sekarang? Kabar baik, Dik. Oke, jadi selama liburan ini, meskipun pandemi nih ya, kebetulan aku mengisi waktu liburanku dengan magang di kantor Bupati Sleman nih, Dik. Tepatnya di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, biar bisa sedikit produktif lah ya. Wih, mantep nih. Aku juga gak mau kalah deh kalau gitu. Aku jelasin ya, ini ya, kalau selama liburan ini, aku tuh ngisi kegiatan dengan baca buku, terus juga ikut kepanitiaan acara kampus maupun volunteer di luar kampus, dan tentunya mantengin update berita di sosial media. Nah, berhubung ada kamu di sini juga hari ini, kita masih akan membahas hal-hal seputar COVID nih. Topiknya itu berkaitan sama dampak pandemi, dan kali ini ada hubungannya sama anak-anak yang kebetulan seminggu lalu bertepatan juga dengan Hari Anak Indonesia. Wah, topiknya menarik nih sama anak-anak. Oh ya, kalau gitu, aku juga mau ngucapin nih, Dik, selamat Hari Anak untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Selamat Hari Anak juga untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Nah, ini aku mau nyampein pesan-pesan dari Pak Jokowi nih, selaku Presiden Republik Indonesia untuk anak-anak di Indonesia, bahwa di dalam pandemi ini, anak-anak Indonesia tengah belajar disiplin yang baru, yaitu disiplin melindungi diri sendiri, keluarga, dan teman dengan cara menerapkan protokol kesehatan untuk terhindar dari virus COVID-19. Selain itu, Pak Jokowi juga berpesan untuk tetap semangat belajar dari rumah, tetap sehat serta gembira, dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera berlalu, biar anak-anak bisa kembali sekolah, belajar, bermain bersama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga nanti membawa negara Indonesia menjadi negara maju nih Ul. Nah, kalau buat kamu sendiri gimana nih Ul pesannya buat anak-anak Indonesia ke depan? Mantep banget tuh tadi pesannya Pak Jokowi buat anak-anak ya. Kalau aku sendiri sih berharap ya, semoga anak-anak di Indonesia tetap selalu bersemangat untuk belajar, meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Dan selain itu, semoga pemerintah juga memberikan jaminan akan hak pendidikan bagi anak-anak di Indonesia nih, Dik, agar anak-anak dapat memperoleh haknya dengan baik sebagaimana mestinya. Wih, harapan yang bagus tuh Ul. Tapi, aku mau cerita nih. Di sisi lain, anak-anak itu mengalami dampak yang cukup besar juga nih selama pandemi. Nah, aku kemarin nemuin artikel menarik nih dari CNBC Indonesia. Dijelasin kalau selama COVID-19 ini, anak-anak Indonesia tuh depresi dan rentan kekerasan gitu. Wah, ternyata seberbahaya itu ya, Dik. Itu kenapa sih? Kok bisa kayak gitu? Nah, ini tak bacain ya. Menurut CNBC Indonesia yang disampaikan sama Dr. Fidiansyah, selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa, Kementerian Kesehatan, beliau ngejelasin kalau penyebabnya itu ya karena proses belajar mengajar di rumah itu sih Ul. Nah, dari situ terus nimbulin beberapa dampak buat anak-anak, antara lain 37% tidak mengetahui waktu belajar, 30% kesulitan memahami pelajaran, dan 21% tidak memahami instruksi guru. Terus, juga sebanyak 47% merasa bosan, 35% khawatir ketinggalan pelajaran, 11% mengalami kekerasan fisik, dan 62% anak mengalami kekerasan verbal. Tercatat juga nih, ada 34% yang takut kena COVID-19, 20% rindu teman-teman, dan 10% khawatir tentang penghasilan orang tua nih, Ul. Oh, jadi gitu ya, Dik. Tapi sepertinya bukan cuma anak-anak doang deh, Dik. Kita juga ngerasain gak sih?
Iya sih, apalagi ini kan udah hampir 6 bulan ya, sampai akhir semester kita ngerasain pembelajaran jarak jauh seperti itu. Dan aku juga ngerasain hal yang sama, seperti yang dialami anak-anak dalam riset itu ya, kayak ngerasa bosen, terus juga nggak mahamin pelajaran, motivasi menurun, gitu-gitu deh pokoknya. Bener banget sih, Dik. Aku juga dapet laporan nih dari teman-temanku. Kalau mereka itu juga merasa cukup bosan di rumah. Dan gitu loh. Terus boros kuota juga. Dan selain itu, ada banyak tugas yang menumpuk. Ditambah lagi, agaknya kesulitan dalam memahami materi ketika pembelajaran jarak jauh, Dik. Wih, ini nih sesuai sama riset yang udah aku lakuin nih. Riset kecil-kecilan gitulah di mata kuliahku tentang pembelajaran jarak jauh bagi siswa UGM. Nah, dari riset tersebut itu aku ngawancara 4 anak nih dari teknik, peternakan, FKKMK, dan Disipol. Dan mereka ya rata-rata ngeluhin sistem pembelajaran jarak jauh. Ya faktornya sih karena perbedaan metode belajar itu sendiri sehingga perlu mempelajari hal-hal baru baik bagi mahasiswa maupun dosen untuk mengetahui media-media tertentu. Nah, selain itu juga ada masalah seperti jaringan internet yang lambat dan kuota internet yang besar. Ditambah lagi, mereka nyampein kalau sistem pembelajaran jarak jauh juga seringkali tidak efisien waktu serta minim pengawasan tuh, Ul. Oh, jadi gitu ya, Dik. Tapi nggak sepenuhnya kayak gitu juga sih. Karena pembelajaran jarak jauh emang harus dilakukan untuk saat ini. Tentunya untuk membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 agar pandemi saat ini bisa segera berakhir, Dik. Apalagi mengingat kurva di Indonesia yang belum melandai juga kan. Nah, meski begitu, dengan adanya COVID-19 juga terdapat sisi positifnya loh, Dik. Karena dengan hashtag di rumah aja, kita bisa jadi semakin dekat dengan keluarga. Dan tentunya bisa menerapkan pola hidup yang lebih sehat lagi. Wih, perspektif yang bagus tuh, Ul. Ya, harapanku sih semoga kita semua bisa belajar dari pandemi COVID-19 ya, terlepas itu buruk atau baik. Dan yang terpenting, tetap jaga kesehatan fisik maupun mental. Kalau kamu harapannya gimana nih, Ul? Harapanku semoga pandemi segera berakhir dan semoga anak-anak serta remaja mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, perhatian dan juga perlindungan dari berbagai pihak agar mereka tetap bisa survive, tidak kehilangan motivasi belajar, serta selalu bersemangat dalam meraih cita-citanya meski di tengah pandemi ini, Dik. Sehingga nantinya Indonesia memiliki generasi penerus bangsa yang hebat-hebat. Wih, oke lah kalau begitu. Nggak kerasa nih, kayaknya kita udah ngomongin panjang lebar ya. Tadi kita udah ngomongin, iya sih bener-bener. Tadi kita udah ngomongin tentang anak-anak, terus juga remaja, pembelajaran jarak jauh, pokoknya tentang dampak seputar COVID gitulah ya. Semoga podcast kali ini bisa sampai ke teman-teman juga. Bener banget tuh guys. Oke, aku mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat dengeran obrolan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari aku, Diki. Dan aku, Aulia. Tetap semangat. Bagi anak-anak di seluruh Indonesia dalam menjalani pendidikan di tengah pandemi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!